Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Payan Tambunan, mahasiswa PPG YKN Ambon tahun 2024 tahap 1 dan sekaligus sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 2 Bali G. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan ujian UKIN. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Selamat pagi, Pak. Ya, senang sekali bisa bertemu pagi ini. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Silakan pada petugas yang membawakan doa. Kita bersyukur karena air raya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Teman-teman, ada bagi kita berdoa sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kepada Panjatan dan Tuhan. Bapak, terima kasih atas berkat yang kau limpahkan kepada kami pada hari ini, hingga kami masih bisa berada di sekolah pada hari ini. Bapak, berkatilah supaya pembelajaran kami ini menjadi makna yang baik untuk kami Bapak ke depan. Inilah doaku, terpujilah Kau yang sakti hingga selamanya. Amin. Ya, baik, terima kasih kepada petugas. Silakan dulu. Nah, anak-anak kami, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang gaya hidup, hedonisme dan yoga harian. Tapi sebelumnya anak-anak kami, saya mau memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk memberikan motivasi. Dalam pembelajaran kita harus senantiasa fokus dan senantiasa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Tetapi sebelum kita awali pembelajaran kita, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, mari anak-anak kami silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibu.
mari kita sama-sama berdiri dulu. Oke, anak-anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita lakukan dulu ice breaking untuk memberikan semangat kita dalam pembelajaran. Ayo kita beri dulu tepuk semangat. Kita sama-sama ya. Anak-anak kami, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, ha ha ha, ma, ha ha ha, nga, ha ha ha, semangat. Oke, baik anak-anak kami, silakan duduk. Baik anak-anak kami, pada kali ini kita akan membahas tentang materi kita yang disebut dengan hedonisme dan keugaharian. Anak-anak kami berbicara tentang hedonisme dan keugaharian. Pertama sekali dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang tujuan dan kriteria ketercapaian pembelajaran. Nah, anak-anak kami materinya tentang hedonisme dan keugaharian menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Langsung saja anak-anak kami, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini adalah berbicara tentang yang pertama, menyimpulkan dengan kalimat sendiri perbedaan antara gaya hidup hedonisme dengan gaya hidup ugahari. Selanjutnya anak-anak kami mengemukakan pendapat tentang perubahan perilaku dan sikap hedonistik menjadi sikap ugahari. Lalu anak-anak kami, materi kita berikutnya kita akan mendaftarkan sedikitnya 3 sikap hedonistik dan 3 sikap ugahari sebagai perilaku yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan. Yang keempat, mengusulkan model gaya hidup ugahari di tengah-tengah keluarga yang menghadapi tantangan zaman dan kemajuan era teknologi. Nah, anak-anak kami, kita belajar pertama sekali dari apa yang disebut dengan doa Bapa Kami. Sama-sama kita baca bersama dulu. Doa Bapa Kami, 2, 3, ya. Doa Bapa Kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, anak-anak kami tertulis dalam Matius 6 ayat 11. Berbicara tentang bagaimana pesan Yesus terhadap orang percaya untuk menerapkan sikap sederhana, ya, tidak berpoya-poya dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, anak-anak kami, Yesus ingin mengajarkan supaya orang percaya menolak gaya hidup loba dan tamak, gaya hidup kikir yang justru dapat merugikan orang lain. Nah, ini adalah ajaran yang diberikan oleh Yesus. Selanjutnya anak-anak kami, arti pola hidup loba adalah sebuah gaya hidup yang mengupayakan kesenangan semata, berarti mengejar kesenangan hanya untuk dirinya sendiri. Tiada upaya dan perilaku sehari-hari kecuali untuk mendapatkan kesenangan semata. Nah, inilah efek buruknya dari gaya hidup loba dan tamak. Kemudian, ketika kita ingin memperbandingkan antara gaya hidup loba dan dengan gaya hidup sederhana atau gaya hidup ugahari tadi, maka kita akan lihat di sini pola hidup ugahari mampu mengendalikan hawa nafsu dan mengedepankan tanggung jawab untuk memuliakan Allah. Ya, dengan demikian ada tadi gaya hidup hedonisme, lalu solusinya sesungguhnya adalah gaya hidup ugahari. Nah, apa pesan Yesus? Pesan Yesus terhadap para pengikutnya anak kami adalah orang Kristen harus mampu membawa diri dengan mengendalikan keinginan-keinginannya agar senantiasa sesuai dengan kehendak Allah dalam konteks pola hidup yang sederhana tanpa kehilangan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Kemudian anak-anak kami, orang Kristen kata Yesus harus waspada terhadap hedonisme. Kenapa harus waspada? Karena ternyata umat Allah harus mampu menata diri sehingga tidak terjebak dalam pola hidup hedonistik. Lalu anak-anak kami, bentuk hedonisme seperti apa? Nah, salah satunya adalah menikmati hiburan secara berlebihan, berpoya-poya, menghambur-hamburkan harta milik dan kepunyaan hanya untuk menyenangkan keinginan dan hawa nafsu. Kemudian memamerkan harta kekayaannya tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan dan bagaimana tanggapan dari orang-orang yang memiliki ekonomi lemah dalam kehidupan. Kemudian anak kami, bahkan perilaku hedonisme ini dapat dalam bentuk perilaku yang tidak terpuji, ya.
Kemudian anak-anak kami, dampak dari pola hidup hedonisme dapat menimbulkan kesenjangan jelas ya dalam bidang ekonomi. Kenapa? Karena orang miskin akan semakin tertekan secara psikologis ketika menyaksikan banyak orang-orang yang memamerkan kekayaannya. Jadi anak-anak kami, ajaran Yesus berkata, kita harus memikirkan, memperhatikan keberadaan orang lain. Karena dalam kehidupan ini, kita tinggal dan hidup bersama dengan orang lain yang tentu saja memiliki perbedaan kelas ekonomi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak kami mempertontonkan gaya hidup loba dapat menimbulkan hilangnya empati, karena aku yang menerapkan gaya hidup hedonisme ini tidak akan mau memperhatikan, tidak akan mau mempertimbangkan perilakuku agar berkenan kepada orang lain. Nah, di sini letaknya, sehingga mampu merusak hubungan komunikasi, ya, merusak hubungan komunikasi antar lapisan masyarakat. Nah, anak-anak kami, karakter pengikut hedonisme mengabaikan perasaan orang lain, ya, kemudian mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, egois dan lain sebagainya, tidak senang lagi menolong orang lain. Bahkan ada keinginan dalam hatinya agar berbeda dari orang lain. Padahal Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Nah, kemudian anak-anak kami coba perhatikan dampak hedonisme bagi hubungan sosial, menimbulkan kesenjangan, sudah jelas tadi. Lalu gaya hidup ugahari seperti apa? Ini yang akan kita pelajari anak-anak kami. Gaya hidup ugahari sebagai cerminan dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Yesus sudah mengajarkan sederhana dalam kehidupan, berperilaku baik kepada orang lain, menolong, senang berbagi kepada orang lain, siapapun itu harus kita kasihi dalam kehidupan. Nah, gaya hidup sederhana lebih dikenal dengan istilah gaya ugahari. Ugahari adalah sebuah gaya hidup sederhana yang berkecukupan. Ya, apakah orang kaya bisa mencerminkan gaya hidup ugahari? Seharusnya bisa. Kenapa demikian? Karena ugahari ini merupakan karakter kita. Orang yang menerapkan gaya hidup ugahari bukan harus miskin, tetapi anak-anak kami justru kalau misalnya kita pun memiliki kekayaan, kita harus bisa mencerminkan pola hidup sederhana, tidak berlebihan, tidak berfoya-foya. Ini yang perlu. Kemudian model gaya hidup ugahari menampilkan model bersahaja, ya, dari segi spiritualitas, dari segi kehidupan ekonomi, tetapi tidak kehilangan identitas, ya, kualitas hidupnya masih tetap ada. Kemudian orang kaya pun dapat menampilkan gaya hidup ugahari, ya bisa menampilkan. Nah, sekarang kita akan masuk pada kegiatan problem based learning, ya, memberikan pertanyaan atau kisah yang dimiliki oleh Andre dan Peter dalam materi kita kali ini. Nah, anak-anak kami, coba perhatikan dua karakter yang ada di sini. Andre berasal dari keluarga yang kaya, ayahnya direktur. Peter keluarganya miskin, ayahnya telah meninggal. Nah, dari segi ekonomi mereka ini pasti memiliki kesenjangan. Benar ya? Memiliki kesenjangan. Nah, kisah Andre dan Peter bersahabat sejak SD. Mereka berangkat ke sekolah diantar oleh orang tuanya Andre. Nah, ini mencerminkan secara umum, kita mau simpulkan, Andre yang orang kaya tetap mau membina hubungan persaudaraan dan pertemanan dengan orang yang lebih rendah misalnya dari segi ekonomi. Nah, kemudian anak-anak kami sekarang pertanyaannya, ya, yang akan kita tampilkan di sini, bagaimana pendapat kalian tentang kisah Andre dan Peter? Siapa dulu yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Silakan tentang Andre dan Peter ini. Siapa yang mau memberikan? Ya, silakan Sarah dulu. Oke, silakan berdiri. Ayo, Andre dan Peter seperti apa nama kami? Silakan. Oke, silakan Tessa. Ya. Pertanyaannya, pendapat saya tentang kisah Andre dan Peter ini, menurut saya Andre itu adalah anak yang patut dipuji, dan Peter adalah teman yang baik. Dan dia juga termasuk teman yang baik, karena walaupun dia termasuk orang kaya, dia masih mau mengawali Peter yang termasuk ke dalam sosialita menengah ke bawah. Iya, baik, tepuk tangan dulu untuk pendapatnya tadi jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Andre adalah merupakan tindakan terpuji. Kalaupun ada perbedaan ekonomi itu tidak menjadi pemisah dalam persahabatan yang mereka miliki, ya. Jadi tidak ada tadi jarak pemisah, tetapi mereka saling mengasihi, saling membantu dalam hubungan pertemanannya. Kemudian pertanyaan kedua anak kami, apakah persahabatan yang seperti ini masih dapat kita temukan dalam kehidupan masa kini? Silakan. Ya. Oke, silakan Timothy berdiri.
apakah pertemanan yang seperti ini masih ada dalam kehidupan sekarang? Pertemanan seperti itu saya lihat sudah jarang Pak, karena mungkin karena terbawa tinggian ekonominya, jadi di dirinya sendiri Pak. Jadi kalau misalnya kita temukan teman seperti itu, orang yang beruntung lah seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua. Persahabatan seperti kisah Andre dan Peter sudah semakin jarang kita temukan dalam kehidupan ini. Tapi apakah masih tetap ada? Siapa yang mau memberikan jawaban lagi? Masih ada? Oke, silakan Aditya ya. Oke, silakan. Menurut saya sendiri Pak, persahabatan yang seperti itu masih dapat kita temukan meskipun sangat jarang. Saya sendiri pernah mengalaminya dengan teman saya yang dia masih mungkin mengalami kekurangan dalam segi ekonomi, tapi kami tetap dapat menjalani hubungan yang erat, bahkan sampai seperti bersaudara. Kami ke rumah masing-masing dan makan bersama juga masih bisa. Oke, baik sekali. Tepuk tangan dulu untuk pendapat anak-anakku yang Timothy tadi katakan bahwa ini sudah jarang, tapi justru di tengah-tengah kemajuan teknologi ini ternyata masih ada kisah yang menggambarkan tentang Andre dan Peter ya. Itu kata Aditya tadi. Luar biasa anak-anak kami. Nah, dalam diskusi kali ini kita akan lihat refleksi berikutnya anak-anak kami. Nah, refleksinya seperti ini anak-anak kami ya. Oke, refleksi berdasarkan kisah di atas kita dapat memahami bahwa pada dasarnya hidup ditujukan untuk mencapai kebahagiaan. Tapi lihat anak-anak kami, kebahagiaan yang kita coba rajut dalam kehidupan ini bukan berarti kebahagiaan yang hanya menyenangkan diri kita sendiri, tetapi justru sama seperti kata Aditya tadi, kita bisa memberikan hal-hal positif, hal-hal baik bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Kemudian kebahagiaan yang diperoleh dengan tanggung jawab anak-anak kami, ini adalah kebahagiaan yang dituntut oleh Allah atas anugerah ya, berkat yang telah Tuhan terima dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk tanggung jawab itu seperti apa anak-anak kami? Ya, ini menghargai kehidupan sosial dengan orang-orang di lingkungan tempat tinggal kita. Ini salah satunya. Jadi kan jelas apa yang diajarkan oleh Yesus. Seseorang adalah pendusta ketika ia berkata bahwa ia mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudara yang dilihatnya. Karena bagaimana mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, tetapi membenci saudaranya yang tinggal bersama-sama dengan dia dalam kehidupannya. Kemudian anak-anak kami coba perhatikan, sikap peduli sosial harus kita bina dalam kehidupan ini. Kalau tadi gaya hidup hedonisme menggambarkan hal-hal yang buruk, maka sekarang gaya hidup peduli sosial ini adalah cerminan dari gaya hidup ugahari. Orang Kristen harus peduli terhadap orang lain, memahami bahwa hidupnya harus berdampak positif bagi orang lain. Jika seseorang hanya bersifat hedonisme, mengarahkan diri pada sikap loba, maka yang muncul perilaku, sama-sama dulu kita baca. Perilaku egois 2-3 ya. Perilaku egois, rakus dan tidak peduli pada orang lain. Benar, anak-anak kami ya. Kemudian anak-anak kami, karena ini kesimpulan, mari kita baca bersama. Dengan demikian sikap ugahari 2-3 ya. Dengan demikian hidup ugahari merupakan solusi atas kehidupan. Hidup ugahari memberi ruang bagi setiap orang untuk memberi kebahagiaan juga kepada orang lain dan menjalankan hidup yang tidak bergantung pada kekayaan, tetapi pada interaksi sosial sebagai wujud tanggung jawab setiap individu. Iya, jelas sekali ya anak-anak kami ya. Nah, coba bayangkan anak-anak kami, pertanyaan refleksi ini. Jika standar kehidupan ditentukan oleh gaya hidup mewah, tentu saja kebahagiaan hanya akan menjadi milik segelintir orang, bukan? Benar ya? Dengan demikian, maka kita akan belajar dari video berikut ini ya. Kita akan belajar dari video berikut ini, tetapi sebelumnya mari kita bentuk dulu kelompoknya dua-dua. Oke, satu-satu inilah. Dua-dua orang, silakan. Bentuk dulu kelompoknya, dua-dua meja langsung bergabung. Ada yang duduk, dua-dua meja, silakan. Oke, nah, anak-anak kami sekalian, hampir sudah dibentuk kelompok diskusinya. Mari coba perhatikan tayangan video berikut ini.
menyalahkan hidup kita sendiri. Kita kadang melihat orang lain dari sisi senangnya saja, dan kita bandingkan dengan hidup kita yang tidak bahagia. Kita selalu menganggap apa yang kita lakukan itu sia-sia. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita punya. Lihat istri orang lain di media sosial, kita memuja dia dan merendahkan istri sendiri. Kita lihat suami orang di media sosial, dalam hati kita berucap, coba ya, suami saya seperti dia. Padahal mungkin suami orang itu tidak lebih baik dari suamimu sendiri dalam kehidupan nyata. Kita mengeluh dengan pekerjaan dan melihat pekerjaan orang lain itu luar biasa. Padahal mungkin pekerjaan kita adalah impian bagi orang yang di luar sana yang tidak punya pekerjaan. Hidup itu indah, hidup itu anugerah. Kenapa menjadi tidak indah dan tidak bahagia? Karena kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke kita. Kita tidak mau menjadi diri sendiri. Kita tidak mau membuat cerita hidup kita sendiri, karena merasa hidup kita ini adalah bencana. Kita selalu ingin menjadi orang lain dan ingin hidup dengan cara mereka. Kalau itu yang kita mau, percaya saja, sampai mati pun kita tidak akan pernah bahagia. Hidup di dunia ini, hidup seperti apa yang kamu impikan? Mungkin kamu melihat artis ternama di acara TV, kamu ingin seperti dia. Melihat YouTuber terkenal dengan sederet mobil miliaran, kamu ingin menjadi dia. Melihat pasangan yang tampan nikah dengan artis yang cantik, kamu berkhayal, coba pasangan saya kayak gitu juga. Menonton film percintaan, kamu berharap kisah cintamu bisa seperti mereka. Coba kamu bayangkan kalau kamu bisa memiliki semuanya. Kamu bisa terkenal seperti Raffi Ahmad, memiliki koleksi mobil miliaran seperti Atta Halilintar, memiliki pasangan yang setampan Hamis Daud dan secantik Raisa, dan memiliki hubungan yang kekal seperti Pak Habibie dan Bu Ainun. Coba kamu bayangkan, itu semua ada di diri kamu. Nggak perlu dibayangkan, karena itu tidak mungkin terjadi. Punya impian boleh-boleh saja, tapi memiliki semuanya rasanya tidak akan mungkin. Sangat tidak adil rasanya hanya ingin sesuatu yang enak, tapi tidak ingin mengambil hal yang tidak kamu sukai. Jangan habiskan waktumu dengan hanya membayangkan apa yang tidak akan pernah terjadi padamu. Jangan buang sisa hidupmu dengan terus membandingkan dirimu dengan suksesnya orang lain. Kembalilah ke realita. Kamu tidak akan mungkin menjadi semuanya seperti mereka. Setiap orang lahir berbeda. Manusia tidak diciptakan di dunia ini dengan copy paste. Manusia diciptakan selalu dengan perencanaan dari awal hingga akhir. Selalu ada maksud kenapa kita berada di dunia ini. Kamu terlalu sibuk menghabiskan waktumu untuk mencari jati diri, padahal yang kamu cari selama ini adalah kamu. Ya, kamu menjadi diri sendiri karena original lebih terhormat daripada harus menjadi copy paste orang lain. Jadilah diri sendiri, karena Allah menciptakan semua individu itu sempurna. Yang membuat hidupmu menjadi tidak sempurna karena kamu hanya ingin menjadi orang lain. Tidak usah bertopeng, kawan. Coba kamu bayangkan hari-harimu selalu memakai topeng kemana-mana. Pasti sangat tidak enak. Tidak perlu menjadi orang lain untuk dihormati. Tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai. Kamu tidak akan mendapatkan cinta sejati dan hormat orang lain dengan hidup yang penuh kepalsuan. Kamu bisa mendapatkan hormat dan cinta orang lain karena kamu mau menjadi dirimu sendiri. Ya, menjadi apa adanya kamu. Tidak usah terlihat pintar, karena itu sama saja kamu mengatakan pada dirimu bahwa kamu itu bodoh. Tidak usah malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu berpura-pura kaya. Nongkrong di tempat yang mahal dan keren hanya untuk terlihat di Instastory. Beli barang-barang mewah supaya dikagumi orang, padahal barang-barang tersebut adalah barang-barang palsu. Setelah itu, kamu melakukan itu untuk mendapat respek orang lain. Tidak, mereka tidak peduli, karena mereka lebih peduli pada diri mereka sendiri. Sebenarnya, uangmu itu selalu cukup untuk hidup, tapi uangmu gak akan pernah bakal cukup kalau harus memenuhi seluruh gaya hidupmu. Melihat orang lain pasti tidak akan pernah cukup. Kawan, hidup ini terlalu bernilai. Jangan habiskan sisa usiamu untuk terlihat hebat di depan orang lain. Jangan habiskan sisa umurmu hanya untuk
demi pengakuan orang lain. Hidup itu sebenarnya murah, label merek yang bikin mahal. Hidup itu sebenarnya sederhana, yang bikin rumit itu gengsi. Kawan, jadilah siapa dirimu seasli-aslinya. Jangan pernah ambil pusing dengan kata-kata orang, karena Albert Einstein pernah berkata, kadang manusia itu hanya punya mulut, tapi tidak punya otak. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Kamu tidak akan bahagia kalau selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Membandingkan justru membuat kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Membandingkan justru kamu tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Temukan potensi, temukan kelebihanmu, temukan keunikanmu, dan kembangkan terus apa yang kita punya. Karena hakikat Iya, baik anak-anak kami, berdasarkan video tadi, permasalahan yang ada di tayangan video, mari anak-anak kami lakukan diskusi kelompokmu untuk menentukan membuat kesimpulan tentang bagaimana seharusnya manusia supaya hidup bahagia dalam kehidupan. Apakah manusia itu harus melakukan gaya hidup hedonisme atau sebaliknya, justru harus melakukan dan mengaplikasikan gaya hidup ugahari dalam kehidupannya. Silakan setelah melakukan kegiatan diskusi ini, anak-anak kami kalian akan maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusi masing-masing. Silakan diskusi kita beri dan kita batasi waktunya selama 5 menit. Iya benar, seperti itu ya anak-anak kami ya, cara melakukan diskusinya, terus temukan kira-kira bagaimana solusi dari permasalahan yang telah kita tampilkan tadi ya, lalu buat konsepnya dalam laporan hasil diskusi masing-masing. Kesimpulan yang akan kita sampaikan adalah bagaimana gaya hidup harian atau ugahari akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, misalnya dengan melakukan pola hidup sederhana misalnya, lalu dengan misalnya itu dari berlaku sederhana, tidak berfoya-foya, lalu menolong orang lain, hidup di orang lain. Karena waktunya untuk diskusi telah habis, anak-anak kami, waktu untuk diskusi telah berakhir kali ini. Maka pada tahapan berikutnya kita akan masuk pada kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, dengan demikian mari kita tampilkan dulu hasil diskusi kelompok masing-masing ke depan kelas. Kelompok yang lain silakan kita memperhatikan bersama. Silakan. Oke, kelompok ini maju dulu bersama. Silakan. Teman-teman, ya selamat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi menurut kelompok kami, gaya hidup hedonisme itu adalah gaya hidup yang mengupayakan kesenangan sendiri tanpa memikirkan dampak bagi orang lain. Dan gaya hidup keugaharian adalah gaya hidup yang sederhana, berkecukupan, dan tidak menampakkan kemewahan dan bersahaja. Keugaharian juga dapat kita implementasikan dengan cara seperti hidup sederhana dan tidak berfoya-foya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita beri kelompok
silakan paling belakang. Oke, baik. Kepada kelompok ini kita beri kesempatan. Silakan. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Selamat pagi. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pemahaman kami tentang hidup hedonisme dan kegarayaan. Arti gaya hidup hedonisme yaitu adalah gaya hidup yang berfokus untuk mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Dan untuk arti gaya hidup kegarayaan yaitu gaya hidup yang sederhana, tidak berlebihan, dan penuh kesadaran untuk menahan diri dari hal-hal yang bersifat material atau berlebihan dalam kenikmatan. Di sini kami membuat lima contoh untuk menghindari gaya hidup hedonisme. 1. Menanamkan nilai kesederhanaan. Yang kedua, membuat rencana keuangan. Yang ketiga, mengembangkan hobi yang bermanfaat. Yang keempat, mempraktikkan rasa syukur. Yang kelima, menghindari pengaruh sosial negatif. Contoh hidup hedonisme. Yang pertama, belanja berlebihan untuk barang mewah. Yang kedua, mencari hiburan yang mahal. Yang ketiga, mengutamakan gengsi di media sosial. Dan keempat, menghasilkan uang untuk kenikmatan instan. Oke, baik karena kami terima kasih atas kesimpulan mereka. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Selanjutnya satu kelompok lagi. Oke, silakan. Ya, baik. Kita dengar bersama. Kepada kelompok ini, mari kita dengarkan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hidup hedonisme dan kegarayaan. Adapun hasil kesimpulan dari kelompok kami, kehidupan hedonisme dan kegarayaan adalah kehidupan yang sangat jauh berbeda. Karena kehidupan hedonisme adalah kehidupan yang bersikap lomba dan sedangkan kegarayaan adalah kehidupan bersikap sederhana. Dan untuk solusi dari hidup hedonisme itu sendiri adalah hidup gahari, hidup sederhana yang didapatkan Tuhan dalam kehidupan manusia. Contohnya itu tidak berupaya. Iya, baik. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak kami kali ini setelah kita tadi sudah menampilkan kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi mereka, maka sekarang kita masuk pada tahapan guru beserta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Silakan kepada anak kami, silakan ambil di depan. Jadi kesimpulannya, ya, mari kita dengar kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita gaya hidup hedonisme dan keyogaannya. Silakan kepada Gabriel. Jadi kesimpulannya kita tak memerlukan gaya hidup hedonisme karena itu hanya membuat kita semakin buruk di mata orang lain karena memaksakan apa yang seharusnya tidak perlu untuk kita. Sesuai dengan pengertiannya, hedonisme adalah gaya hidup yang mengambil-ambilkan harta atau mempedulikan orang lain. Yang kita butuhkan hanyalah keyogaannya, yaitu hidup sederhana seperti ajaran Tuhan yang tertulis di balik doa, yaitu berikanlah kami makanan secukupnya dan tak berlebihan. Sekian dan terima kasih. Ya, lagi silakan Sarah. Silakan maju ke depan. Oke, dari pembelajaran ini saya dapat simpulkan bahwa hidup hedonisme adalah yang mengurangi uang tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan juga hidup hedonisme ini kita lebih meningkat bagi dan perasaan kita, kita lebih berpoya-poya membeli mewah, membeli tas,
evaluasi pembelajaran ini silakan dikerjakan apa yang sudah kita bagikan. Nanti anak-anak kami kerjakan soalnya dengan baik, lalu nanti skornya akan kita total untuk menghitung bagaimana keberhasilan peserta didik mengikuti pembelajaran ini pada asesmen akhir evaluasi pembelajaran. Nah, kali ini anak-anak kami kita telah sampai kepada penghujung pembelajaran kita kali ini. Silakan kepada yang memimpin doa maju ke depan. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, jadi kepada Bapak Guru dan kepada teman-teman sekalian, Kita bernyanyi dulu ya. kita bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami, mencoba kami daripada segala sakit penyakit. Berkati kami dalam hadir dalam pembelajaran kali ini dan menyelesaikannya dan mendapatkan sebagian daripada firman. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu kiranya pembelajaran yang kami jalani pada hari ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti layaknya ubah hari dapat kami jalani dan kami dapat menjalankan kehidupan ubah hari dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Baik anak-anak kami, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang. Silakan bicara.